Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam rabbil alamin bi ni'matil alwan. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami nikmat iman dan Islam, pencipta bermacam-macam nikmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'sir bi amanna khair. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Pada detik ini, saat ini kita masih diringankan langkahnya untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk menyambung hati kita masih dalam rukun Islam. Rukun Islam itu datang si malaikat Jibril kepada Nabi menanyakan apa Islam. Jawab Nabi, al-Islam wa an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa atuz zakat wa sallallahu alaihi wa sallam wa sabila. Hai Muhammad, kata Jibril, apakah dikatakan Islam? Nabi menjawab, Islam ialah bahwasanya kamu mengakui, kamu menyaksikan dan kamu meyakini dan kamu mengimani bahwasanya tidak disembah dengan sebenarnya selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mendirikan sholat. Yang ketiga membayar zakat. Keempat puasa pada bulan Ramadan. Yang kelima naik haji bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Itu yang dikatakan Islam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijawab oleh Nabi Sallallahu. Benar bukan Muhammad. Sahabat-sahabat pada saat itu heran. Dia yang bertanya, kemudian dia yang membenarkan. Rupanya kata Nabi yang datang tadi adalah Jibril yang mengajar kamu tentang agama. Yang telah lalu kita membahas tentang syahadat. Syahadat itu menurut usul tahqiq di dalam ilmu tauhid, ada juga kekayaan awam, kekayaan bulan, bahwa dia ada syaratnya, ada rukunnya, ada yang membatalkannya. Sama dengan sholat ada syarat, ada rukun, ada yang membatalkannya, dan ada sunat dan makruh. Tapi kita tiga juga. Yang telah lalu kita membahas masalah syarat syahadat ada empat. Pertama diketahui berlandasan Al-Quran, syahidallah wa annahu la ilaha illallah wa malaikatuhu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illallah. Allah bersaksi tidak disembah melainkan Dia, dan malaikatnya juga bersaksi bahwasanya, dan orang-orang yang mempunyai ilmu yang mendirikan ilmunya dengan tegak lurus bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, tidak disembah melainkan Dia Allah.
Al-Adilul Hakim yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu yang pertama, syarat syahadat diketahui. Sebab syahadat artinya menyaksikan. Seorang yang menjadi saksi harus pernah melihat, harus pernah mendengar kejadian, harus pernah merasakannya. Yang kedua namanya iqrarun bil lisan, diucapkan dengan lidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau mau masuk Islam itu bukan Islamnya. Yang ketiga tasdiqun bil qalbi, dibenarkan oleh hati. Tak mau jaga kalau di mulut dan di hati dan di bibir, aku bisa menjadikan punya bohong. Kalau bohong namanya orang munafik. Orang munafik bercakap dia bohong. Bila dipercaya dia berkhianat, bila dipercaya dia akan mungkir. Tapi ini orang Islam. Islam asal kalimahnya aslama, silamnya ikut sulasi mati, sulasi menjawab. Kalau sulasi menjawab aslama. Kalau selamatlah selamat, aslama menyelamatkan, telah menyelamatkan. Islam orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah dan sejahtera dan damai. Assalamualaikum. Semoga kesejahteraan dan kedamaian dan keselamatan bagi. Istimewanya Islam agamanya diambil dari Allah. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam wa hayya rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal ikram. Allahumma anta salam, ya Allah engkau yang maha menyelamatkan, maha selamatkan celah buruk. Meminta sadar ibu ya Allah sumber segala kesejahteraan. Wa ilaihi ya'udu salam, dan kepada ya Allah kembali segala keselamatan. Wahai Rabbana bisalam, hidupkanlah kami ya Allah dalam keadaan sejahtera, damai, selamat dunia dan akhirat. Itu Islam tadi. Jadi Islam agama yang diambil dari asma Allah, nama Allah. Di dalam surah Al-Hasyr juga dikatakan, Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus salam as-salam. Jadi telah dikatakan Islam tadi istimewanya sebab dia namanya itu dinamai dari nama Allah. Yang kedua tasdiqul bil qalbi, dibenarkan oleh hati, benarkan jangan di bibir saja. Yang keempat dibuktikan dengan wal amal bil arkan, dibuktikan dengan perbuatan. Kalau memang itu Islam itu mengaku bahwa tidak disembah selain Allah, sembah Allah. Kata Allah, wa innani Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqim. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak disembah melainkan aku, fa'bud, disembahkan. Bagaimana disembah Allah? Aqim shalah, dirikan salat, titik-titik untuk mengingatku. Itu syarat salat ada 4. Malam ini kita akan membahas rukun syahadat ada 4. Yang pertama namanya isbatul dzatullah, menetapkan atau mensucikan atau mengesahkan zat Allah Subhanahu wa taala, zat artinya diri. Yang kedua menisbatkan sifatullah, mengesahkan atau mensucikan atau menetapkan sifat-sifat Allah. Sifat Allah sifatnya maha sempurna. Yang ketiga menisbatkan af'alullah, menetapkan bahwa perbuatan Allah. Bagaimana caranya nanti kita bahas satu-satu. Yang keempat menisbatkan kebenaran Rasulullah. Walladzi arsala rasulahu
huda wa dinil haqq. Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad Rasulullah bil huda, dengan membawa petunjuk, wa dinil haqq, dan membawa agama yang benar, yang hak, membedakan mana hak dan batil. Jadi itu wajib bahwa kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tanamkan di dalam hati kita ini apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, semuanya benar, benar datangnya dari Allah dan benar kenyataannya. Itu maknanya kalau kita beriman kepada Rasulullah, itu pertama sifat itu siddiq, adalah amanah. Siddiq artinya benar. Nabi itu benar perkataannya, benar akidahnya, benar perbuatannya, sesuai perbuatan dengan hati. Ikhlasnya tauhid yang benar, siddiq. Amanah, amanah yang juga harus orang terpercaya. Siddiq amanah takdir bahwa Nabi menyampaikan apa yang disampaikan dari Allah SWT, bukan Tuhan. Wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyun yuha. Dia Nabi Muhammad tidak akan menyampaikan sesuatu kecuali apa yang telah diwahyukan oleh Allah SWT, tidak berdasarkan hawa nafsunya dan kehendaknya. Ini bernilai perlu kita tetapkan, kita sebutkan, kita disebutkan bahwa Allah kesadannya. Sebetulnya semalam dah kita bahas bagaimana kita tentang kesadan Allah. Apa tersedar dalam kaki bahwa Allah itu maha suci daripada bersusut. Diri Allah maha suci dari bersusut. Kalau bersusut, apa susut? Ada jari, ada tulang, ada daging, ada darah, ada urat, ada bulu, macam-macam jatuh. Jadi kaki Allah maha suci. Allah tidak bisa dibayang-bayangkan. Mahma tasawwur kita Allah sudah jadi. Apa saja yang tergambar dalam pikiranmu, terlintas dalam pikiranmu, Allah tidak seperti itu. Atau Sayyidina Ali, Allah tidak berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa Rasul." Allah tidak menyerupai sesuatu itu tidak ada serupa dengan Allah. Allah tidak serupa dengan sesuatu kata Allah, dan sesuatu itu tidak ada serupa dengan Allah. Allah itu siapa? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakan oleh Muhammad, sampaikan oleh Muhammad kepada umatmu, huwa dia yang kita sembah, Allah namanya ahad. Ahad esa artinya tidak bertambah, tidak berkurang, tidak bisa dikali-kali dan tidak perlu bisa dibagi-bagi. Itulah Allah. Kadang-kadang ini masalah ilah Tuhan. Kalau menapa menurut bersyukur banyak, tapi kita ambil besarnya ada empat. Ada ilahul batin, Tuhan yang binasa. Ya, siapa Tuhan? Matahari, whatever. Ada Tuhan yang berbeda, itu Tuhan orang Jepang. Kalau manusia bertuhannya api, ya, batillah, binasakan. Ilahul batin. Ada ilahul muqaddar, yang disembah Tuhan yang dipertuhankan, dia yang menjadikan Tuhan, bukan Tuhan. Dia menjadikannya batu. Di dalam jahiliyah itu disebutnya gambar portfolio. Itu batu itu apa yang Tuhan itu? Subhanallah, namanya ilahul muqaddar. Kalau Islam dua saja kita, wa ilahukum ilahun wahid wa ilahukum, dan sesembahan Tuhanmu itu ilahun wahid, Allah Tuhan yang maha besar, wa ilahul haqq,
dan Tuhan yang sebenarnya. Yang sebenarnya artinya asli itu tidak berubah. Dari dulu sampai kapanpun Allah tidak akan berubah-ubah. Itu namanya ilahul haq. Jadi kembali kepada bahwa yang kedua, bahwa kita itu mengesahkan ayat pertama itu artinya mengesahkan rukun syahadat, ialah mengesahkan zat Allah Subhanahu wa taala. Dah kedua kita sampai pokoknya dan hadir Allah tidak butuh pada sesuatu. Jadi malam ini kita membahas mengisbatkan sifat Allah, menetapkan sifat Allah. Yang sifat Allah katakan Allah, jangan sifat Allah katakan sifat makhluk. Contoh, salah satu di antaranya kita harus mengesahkan sifat Allah yang kita baca, saya baca di dalam kitab kalau di pondok pesantren kami itu pelajaran 16.3 Al-Qudrah itu kuasa. Kuasa itu sifat Allah. Kita baca-baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan kuasa Allah yang Maha Agung lagi Maha Bijaksana. Kuasa milik siapa? Milik Allah. Jadi kita bagaimana menunjukkan kuasa namanya? Kita namanya lemah. Apa sebab kita dikatakan lemah? Sebab kita butuh kepada sesuatu. Pertama kita butuh dinamika. Ya, dulu kita tak ada, sekarang jadi ada. Kemudian sekarang dalam hidup dan kehidupan kita ini, kita butuh sama air benar. Kalau tak ada air bisa hidup benar. In asbaha ma'amullah wa mayatikum bima'in surah Tabarak. Bagaimana pendapatmu wahai manusia bila subuh-subuh kamu bangun setites air pun tak ada di permukaan bumi ini, apa jadinya? Setahun lama tidak ada air, nak minum tak dapat, nak mandi tak dapat, tumbuh-tumbuhan tak bisa tumbuh. Berarti makhluk selain Allah butuh kepada yang lain. Iya, itu butuh kepada makanan juga. Tak makan nak 40 tahun, 40 hari dah. 3 hari dah makan. Apa? Yang kita katakan semua itu butuh, setiap sesuatu butuh kepada yang lain, lemah. Tapi kalau Allah tidak butuh kepada apapun. Itu al-qudrah. Qudrah dia kuasa. Dan kondisi kuasa dia apa? Al-qudrah itu sifatun wujudiyatun qadimatun qadimatun bidatillahi ta'ala. Al-qudrah yang dikatakan qudrah ialah yaitu sifat suatu sifat wujudiyah, nyata adanya pada Allah dan nyata adanya di dunia. Kalau Allah tidak ada, adakah ada juga? Jadi adanya itu ada pada Allah di sini dan pada diri Allah. Ada fil khalid, pada khalid kenyataan. Kalau Allah tak kuasa bisa dia boleh firman kita terus. Allah khalaqas samawati wal arda. Allah yang menciptakan al-wahidul qahhar, dia Maha Esa lagi Maha Perkasa. Al-wahidul qahhar, al-wahid Maha Esa, al-qahhar Maha Perkasa. Kalau Allah tidak kuasa, apakah bisa terjadi bumi? Makanya di sini dibilang sikap
tapi bobotnya. Kita harus mengakui bahwa puasa itu milik Allah. Oh, saya puasa itu mau hak pakai. Ada puasa kita, tapi kita puasa lebih kudrati. Kita puasa dengan kuasanya Allah. La haula wala quwwata. Aduh, menyebut masakan sifat kudrah saya punya hak milik Allah. Selain Allah lemah. Kata siapa? Kata Allah. Apalagi begitu? Khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia adalah lemah dan gagah perkasa yang kuatnya Allah. Tanamkan di dalam hati kita bahwa kuasa itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Kita baca dulu terus setiap salat. Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tudillu man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khairu innaka 'ala kulli shay'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Setiap amalan itu jadi wujud apa? Ya kan? Surah apa? Surah Ali Imran. Qul katakan oleh Muhammad kepada umatmu, Allahumma ya Allah malikul mulki, yang memiliki malik, yang mempunyai al-mulka, kekuasaan. Kata itu kata Allah, kuasa itu hanya milik Allah. Tu'til mulka, kita berikan kekuasaan man kepada siapa yang tasya'u engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya', dan engkau cabut kekuasaan man tasya' dari siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya', engkau muliakan ya Allah siapa yang engkau kehendaki. Tanda-tanda orang yang dimuliakan Allah beriman kepada Allah, yaitu Rasulullah, Nabi-Nabi, syuhada, orang soleh. Ini pertanda bahwa mereka adalah orang yang dimuliakan Allah. Waktu dia engkau hina siapa yang engkau hendaki. Siapa itu orang-orang kafir dihina oleh Allah? Fir'aun hina, Qarun hina, walaupun kerajaannya syaitan hina di sisi Allah. Ya, di sisi Allah, jangan di sisi manusia. Wa tudillu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka jadi tanganlah dijadikan di tanganmu yaitu al-khair segala kebaikan. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau ya Allah atas setiap sesuatu itu kulli syai'in qadir. Semua tiap-tiap syai'in sesuatu. Syai'innya dari seperti ketika sampai sebesar-besarnya. Qadir mengaturnya, menetapkannya, menguasainya. Dia dikatakan inna ta'ala tulijul laila fil nahar, engkau masukkan tulijul laila fil nahar, malam kepada siang. Siapa memasukkan malam kepada siang? Tulijul laila fil nahar, tulijul nahar, dan keluarkan siang daripada yang malam. Tulijul laila fil nahar, tulijul laila fil nahar. Kemudian tulijul laila fil nahar wa tukhrijul nahara fil laili wa tukhrijul mayyita minal hayy, dan wa tukhrijul mayyita, dan engkau keluarkan yang mati
minal hayyi, yang mati dari yang hidup. Telur itu mati atau hidup? Pak, telur ayam itu benda mati atau benda hidup? Loh, tukhrijul hayya minal mayyit atau tukhrijul mayyita apa dulu? Tukhrijul mayyita minal hayy, engkau keluarkan al-mayyita yang mati dari yang hidup. Telur ayamnya hidup, telurnya mati. Telur keluar dari anak ayam. Wa tukhrijul hayya minal mayyit, dan keluarkan ayam dari telur mati, keluar ayam yang hidup. Begitu kekuasaan Allah. Tadinya mati bisa jadi hidup, tadinya hidup bisa jadi mati. Wa tarzuqu man tasha, dan engkau berikan rezeki man tasha kepada siapa, bi ghairi hisab, tanpa hitungan, tak diduga-duga. Jadi rezeki kita tidak ditentu oleh Allah, tak usah risau-risau lagi. Kata siapa-siapa kata Allah. Wa tarzuqu man tasha, ar-razaq, iya, ya. Wa tarzuqu man tasha, dia berikan rezeki kepada siapa. Kalau itu maksudnya orang-orang tua-tua dibaca itu Astaghfirullahaladzim alladzina ila yuqimatu bainaya ila syarika lahul mulku lahul hamdu. Itu semua bacaan dari itu. Astaghfirullahaladzim sampai Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semuanya hubungannya kepada tauhid. Tidak ada satu kalimat pun tidak ada hubungannya kepada mengesahkan Allah. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Berarti kita mengakui kehinaan kita. Allah Maha Agung. Kita mengakui dosa kita bahwa Allah Maha Pengampun. Alladzi la yuhyib, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Hidup lagi Maha Kuasa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak disembah melainkan Dia semata-mata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, kepunyaannya kekuasaan, walahul hamdu, dan kepunyaannya segala puji. Ia tidak ada. Walahul hamdu, yuhyi wa yumiitu, Dia yang menghidupkan. Yuhyi wa yumiitu, Dia yang memati. Wa ala kulli syai'in qadir, Dia adalah segala sesuatu Maha perkasa. Allahumma anta salam, ya Allah, Engkau Maha menyenangkan, ya Allah. Salam dari kesukaan akal Allah sampai terakhir tadi. Wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab, ilahi anta ya rabbana, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah, maha suci zat Allah, maha suci sifat Allah, maha suci perbuatan Allah, maha suci asma Allah. Kalau kita memahami subhanallah, tapi jiwa ibadah bokeh aku tidak memiliki subhanallah, subhanallah. Pada Al-Quran, alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala dzikrillah qulub. Orang-orang yang beriman bertenang tentram hatinya, bersih hatinya disebabkan zikir kepada Allah. Allah menceritakan dengan ketahui dengan mengingat Allah, hati menjadi bersih, hati menjadi senang, hati menjadi senang. Apa sebab aku baca setiap kali subhanallah di dalam solat kita mengucap Allah berapa kali itu? Allah Akbar satu, Allah Akbar dua, ya, Allah Akbar tiga, Allah Akbar empat, Allah Akbar lima, Allah Akbar enam. Antum tadi 17 kali, 17 rakaat, berapa banyaknya? Itu mengucap Allah Akbar, subhanallah,
Allah Akbar kabira walhamdulillah katsira. Ingat itu. Tapi mengapa tidak ada rasa ketenangan di dalam hati ini? Apa sebabnya? Sebabnya kalau menurut si ahli tasawuf Abdul Hasan An-Nawawi asal maksud junubaka juga dosa-dosa itulah yang membelenggumu hingga tidak bisa masuk ketenangan di dalam jiwamu. Aku bersuara besar habbud dunia cinta dunia wa karihatul maut ketakutan takut mati. Habbud dunia cinta dunia semuanya aku dunia gampang dunia harta dunia anak dunia lebih sayang kepada dunia dari kepada Allah. Sudah Allah, aku sebagai cinta sayang kepada Allah, aku sebagai cinta kepada Allah. Kalau bapak-bapak nak sayang kepada sesuatu, sudah berapa? Lihat kebaikannya. Apabila kita melihat seseorang itu baik bersama kita, berbuat baik, hari ini punya 2 juta, ini punya 5 juta, ini punya 10 juta, akhir cinta kepada orang benar. Sayang kepada orang benar, jenisnya uang, baru-baru uang, sayang kepada kita. Kita sebab kita bisa sayang dan kita kepada Allah, karena kita tidak pernah melihat kebaikan dari Allah bagi kita, nikmat yang diberikan Allah bagi kita. Seolah-olah nikmat yang kita dapatkan adalah usaha kita sendiri. Kita dapat dengan pekerjaan kita, dengan dagangan kita. Padahal Allah yang memberi segala rezeki pernah hatinya merasa bersyukur pada nikmat yang diberikan Allah. Syukur datimah ayat alibah anna ni'ma min Allah jami'ah, bahwa bersyukur berterima kasih kepada Allah engkau ahli bahwa segala nikmat-nikmat yang kamu dapat itu sumbernya datangnya dari Allah, bukan dari usaha, bukan dari pekerjaan. Makanya nama Allah Masyakur. Tapi jangan tunda laku. Jika kamu berterima kasih bersyukur kepada Allah, pasti akan tambah ketenangan, tambah berkah rezekinya. Ini enggak. Tapi itu aku terbuat lagi. Di situ apa yang perlu kita buat. Ini tadi tauhid. Sifat apa? Sifat kudrat. Dengan kudrat ini kita dapat rezeki tanpa kuasa kita tidak dapat. Kuasa itu milik siapa? Milik Allah. Kalau kumpul tak bisa bawa, tapi nikmat. Sampai bahwa kudrat kuasa itu adalah milik Allah Taala. Itu semua apa kayak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kuasa itu pakai inna, sesungguhnya kami yang berkorban kita dan ilmu hayat sama pasok dan kalam, maka pakai inna tidak makan atau takalib, jangan takalib atau jangan wahdah. Nah kamu inna sesungguhnya kami lillahi punya Allah yang mengundi Allah dan ilmu hayat sama pasok dan kalam mimpi Allah wa inna ilaihi raji'un. Dan kembali inilah kami akan kembali. Yang jujur ini kembali kepada Allah. Kalau dah ngakunya kembali ke tempatnya. Dan darah kembali pada asalnya. Asal dari tanah kembali kepada tanah. Tapi yang jujur ini kembali kepada Allah. Itulah sumbernya maka kita harus betul-betul meyakini bahwa kuasa kudrah namanya adalah pilih Allah. Kalau kita memang diberi atau berkuasa dengan kuasa
Apabila saudara yang masyarakat kuasa Allah kesannya betul-betul. Kalau saya mau memiliki meja ini, mungkin setengah hari bisa siapkan. Ya, kalau mau bikin masjid itu berhari-hari bisa setahun. Lebih besar dari ini. Berbilang-bilang ada kepada Allah. Innama amru idza arada ayyamul kun fayakun. Sesungguhnya Allah itu apabila menghendaki menciptakan sesuatu, ayyamul dia berkenan kepadanya. Kun fayakun. Nak menjadikan detik-detiknya tinggal dan sebesar-besarnya atas cukup dengan kalimat kun jadi maka jadi. Kalau itu bermacam-macam cara namanya ada bidang itu bedanya kuasa dengan kuasa kan hakikat kuasa kata diri Allah. Bagi Allah Ta'ala mampu apapun yang mau dijadikan Allah bisa jadi. Itu dalam masalah betul. Itu harus ditanam dan kita isbatkan, kita besarkan bahwa kuasa adalah diri Allah. Selain Allah lemah. Jangan sekali-kali mengaku kuasa diri Allah. Tak ada usaha apa-apa ada. Saya dulu mengaku tak ada usaha apa-apa. Ya. Itu namanya membesarkan sifat Allah, ibarat sifat kudus dan kuasa. Kuasa itu siapa? Pesannya bagaimana? Dengan segala apa saja Allah mau jadi. Membesarkan sifat kudus yang kedua namanya al-iradah. Sifat kudus kau penilai tingginya kau itu betul-betul perhatian saya dan terjelaskan. Wujud itu mengatakan satu Kaba Allah dengan hawari yang mungkin nabi wahdanya itu sifat nabiya sifat nabiya itu kalau nanti kita masalah iman kepada Allah baru masuk kudrat kiradat ilmu hayat sama besar apa sifat ma'ani sifat yang tujuh ma'ani yang boleh butuh setiap makhluk kepada sifat itu butuh tidak boleh bahasa butuh ada bahasa tidak ada butuh kita boleh bernama, butuh kelapa tak boleh ada tidak ada. Hanya setelah setelah kita mengesahkan bahawa Allah yang kuasa dan milik Allah, yang kedua kita mengesahkan iradah Allah, bahawa kehendak itu adalah diri Allah. Bagi kita tak ada kehendak, bagi kita boleh ada angan-angan, cita-cita. Rencana nazar Allah teba imam satu mau yang kuat dan kita ada pemerintah Allah amal tadinya angan-angan nak mau gunung untuk kita sampai angan-angan yang dikatakan angan-angan menginginkan sesuatu yang tidak pasti tidak dapat. Awal laki-laki berbini nanti banyak apa namanya? Angan-angan. Ada taman ni dalam bahasa Arab betul itu bisa mengartikan taman ni adalah cita-cita. Masuk pondok pesantren 7 tahun. Cita-cita mau jadi apa? Jadi guru nanti ustaz. Cita-cita di sana tapi jangkaunya pergi langsung jadi guru. Setelah tamat 2-3 tahun lah dan praktek di kuliah baru jadi guru jadi ustaz terlama macam ustaz sama namanya cita-cita. Makanya kalau kita masuk ke sekolah kita tanya apa cita-cita? Ingin jadi polisi ya cita-cita. Tapi polisi besar itu harus sama.
SMA, tamat SD jadi polisi. Anak-anak namanya. Begitu juga dalam kita. Itu harus yang kita bedakan anak-anak dengan ada kalau aku selamat satu besok selamat Jumat aku nak puasa 2 hari itu nanti aku punya janji pada diri sendiri. Ada namanya rojak mengharap ya, mengharap tapi kalau namanya iradat kehendak hanya Allah tak ada milik yang kedua. Wa ma asya'na illa an yasha Allah. Wa ma dan tidak seorang pun tasya'u di antara kamu mempunyai kehendak illa kecuali an yasha Allah Rabbul Alamin. Kehendak adalah milik Allah pencipta segala alam. Arti kehendak apa? Masya Allah karena maha yasha. Apa saja yang dikehendaki Allah jadi, apa yang tidak dikehendaki Allah tidak jadi. Jadi siap yang terjadi kehendak Allah. Kata siapa? Kata Nabi dan Allah. Maka teman-teman tersyarat, teman tersyarat. Makanya kita sedangnya, oh Pak, kesulitan rumah saya. Insya Allah, jika Allah menghendaki. Wisuruhnya doa. Jadi kehendak milik siapa? Kehendak dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Kehendak apa? Begitu mau jadi. Kita cari duit kalau sesuai dengan kehendak Allah dapat. Kita bekerja mati-matian tidak sesuai dengan kehendak Allah sampai mati dapat duit malah penyakit dapat. Banyak orang bekerja, mati-mati berkelahi narkotika, tahu kelahi itu bukan dapat duit dan kau mati mana abdi katanya. Apa sebab dia mencari rezeki, tapi Allah tidak menghendaki, tidak sesuai dengan faham kehendaknya dengan kehendak Allah, makanya tidak bisa terjadi. Apa yang kita bikin, alhamdulillah kita di situ. Alhamdulillah kalau kita ni sudah dikehendaki Allah menjadi orang baik. Apa tanda main billah khair daripada pakai duit. Tanda-tanda orang yang dikehendaki Allah jadi orang baik, dia mau mempelajari agama, dia mau masuk ke masjid, dia mau mensolat melaksanakan salat lima waktu. Ciri-ciri Allah menghendaki kita jadi orang baik. Tapi kalau Allah nak menyesatkan seseorang, panggil dia, Hanya Rasulullah, okak, tak berbeda, kata upama dia, terima dia tidak berbaik, tapi tak mau. Apa sebab Allah tidak menghendaki dia? Jadi kalau kita menengok orang berbagi, bagaimana caranya? Kalau ini mampu, apa kalau kita menengok jahat? Kita bagi itu. Bagi manusia mampu dah. Apa saja? Na'udzubillah min dzalik. Jangan aku berlindung kepada Allah daripada demikian. Jangan kaya begitu ya Allah. Jangan berlindung. Na'udzubillah min dzalik. Jangan diadu, kau beri keperluan, kita tak boleh ibadah, ikhtiar menantang Allah nak menjadi dia kenapa lawak betul? Mayyadillah fala mudhillalah, mayyadillah fala mudhillalah, mayyudlillah fala hadiyalah. Itu dia. Bagaimana cara mengambil ridho Allah itu mungkin yang tak terlalu tidak. Jangan kata oleh kata itu awak orang yang mengatur. Aku jawab benar. Na'udzubillah min adu tauhid tadi dunia. Jadi sampai di situ dulu. Ceramah itu rukun syahadat. Yang kedua ialah mengisbatkan atau mensucikan atau
membesarkan sifat Allah, bahwa sifat Allah tetap Allah, milik Allah. Kalau kita cuma apa-apa sementara hidup nyono nak diambil mudah-mudah pemain kita tubuh kita tolong ini. Apa sebab kenapa bunuh dan bikin tadi di balik rumah-rumah sewa sampai orang itu. Jadi sampai di situ itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Mam yang benar tetap hidayah dari Allah, yang salah yang menunjukkan itu dari kesalahan. Mohon maaf kepada bapak-bapak dan ampun kepada Allah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum